kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau Tuhan pengasih penyayang Engkau ada di depan murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya! Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam acara KPP Online pada hari ini, tanggal 18 Juni 2020.
Tema kita pada hari ini adalah asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini, di mana kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan, dan kiranya kami memperoleh keselamatan, berkat dan kesembuhan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan membaca dari Lukas 8 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Mari kita membacanya. Saudaraku sekalian, ini tentang cerita wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 12 tahun bukan waktu yang sebentar, saudaraku sekalian. Bukan waktu yang pendek. Sakit pendarahan, saudaraku, bukan sakit yang ringan. Apakah perempuan ini pernah putus asa? Ya bisa jadi, kita tidak tahu. Tetapi 12 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dan dikatakan di sini tidak ada tabib yang berhasil menyembuhkannya. Saudaraku, dia sudah pergi ke sana kemari untuk kesembuhannya, tetapi tidak berhasil disembuhkan. 12 tahun bukan waktu yang pendek. Dan kondisi yang ada, saudaraku, wanita ini menjadi secara fisik sangat lemah, saudaraku. Sangat lemah. Karena apa, saudara? Kita dapat lihat dari cerita ini bahwa dia kondisinya sangat lemah. Nah, saudaraku, ayat 44 berkata, ia maju mendekati Yesus dari belakang. Jadi saudara, dia maju mendekati Yesus dari belakang karena banyak sekali orang. Karena Yesus waktu itu sedang perjalanan menuju rumah kepala ibadat, yaitu rumah Yairus, karena anaknya hampir mati, umur 12 tahun, anak gadis kecil. Dan bahkan akhirnya mati, saudaraku sekalian. Nah, Yesus sedang menuju rumah Yairus, banyak orang berbondong-bondong dan berdesak-desak sana sini, dan perempuan ini dengan kondisinya tidak sanggup bersaing dengan banyak orang yang berdesak-desakan, sehingga akhirnya dia nggak pernah ketemu Yesus dari depan. Dia mendekati Yesus dari mana, saudara? Dari belakang. Ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi cuman ujungnya aja, saudaraku sekalian. Jadi jubahnya. Saudaraku, the border of his garment. Saudara, ujungnya saja. Tetapi firman Tuhan berkata, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia sembuh, saudara. Nah, lalu kata Yesus, karena Yesus sesungguhnya tidak bertemu dengan wanita ini muka dengan muka, karena wanita ini ada di belakangnya, saudara. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Who touch me? Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Saudaraku sekalian, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Petrus mau berkata, ya banyak orang begini, siapa yang menjamah engkau, Guru? Banyak sekali orang seperti ini. Nah, saudaraku sekalian, lalu jawab Yesus pada ayat 46. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Nah, saudaraku sekalian, banyak orang mungkin yang memegang Yesus karena berdesak-desakan.
Tetapi ada satu yang Yesus tahu, yang menjamah dia, saudaraku sekalian, yang dengan iman, karena Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya. Nah, saudara, ini berbeda, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar. Karena dia ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara-saudaraku sekalian, jadi dia ceritakan bagaimana ceritanya dia menjadi sembuh. Nah, saudaraku sekalian, apa yang dia lakukan? Dia menjamah ujung jubahnya Yesus. Nah, saudara, bagaimana bentuknya, saudaraku sekalian, perjuangan dia untuk menjamahnya itu? Saya akan membacakan dari Matius 9 ayat 21. Dalam hatinya dia berkata begini, dalam ayat 21. Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku sekalian, dia dalam hatinya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia ceritakan, saudara. Mungkin dia ceritakan, bagaimana saya mau bertemu dengan Yesus, begitu banyak orang. Saya juga begitu lemah. Saya 12 tahun sakit pendarahan. Kondisi fisik saya tidak baik. Saya tidak bisa bertemu dengan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, tetapi dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, hanya ujung jubahnya yang dijamah, saudara. Saudara, luar biasa sesungguhnya tingkat kepercayaan wanita ini, saudara. Dia nggak merasa harus ketemu Yesus dari depan, muka dengan muka. Dia nggak merasa bahwa dia harus request atau minta, Yesus sembuhkan saya. Dia nggak merasa bahwa Yesus harus berkata sepatah kata padanya, saudara. Dia nggak merasa bahwa harus demikian supaya dia sembuh, saudara. Dan dia merasa bahwa dia juga tidak sanggup untuk melakukan itu. Karena dia tidak sanggup untuk datang kepada Yesus dari depan, karena begitu banyak orang. Tapi dia tetap percaya, saudaraku sekalian, Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia percaya, saudaraku sekalian, ini iman yang luar biasa. Dia tidak berhadapan muka dengan Yesus. Dia tidak mengatakan sesuatu pada Yesus. Dia tidak mendengar kita demikian. Barangkali kita, ya sudah, barangkali bukan waktunya saya untuk sembuh. Saya nggak bisa ketemu Yesus, saya cuma bisa lihat dari belakang. Saudaraku, tetapi karena imannya yang begitu kuat, walaupun dari belakang, dia tetap beriman. Nah, saudara, apa yang dia perbuat dari belakang, maka dia mempunyai iman dan dia katakan dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubahnya ini, aku pasti sembuh. Saudaraku sekalian, luar biasa kepercayaan wanita ini. Dia percaya sekali Yesus sanggup menyembuhkannya. Bahkan kalau Yesus nggak ngomong sekalipun, dia percaya Yesus dapat menyembuhkannya. Saudaraku, coba kita lihat siapa yang memberi contoh sama dia bahwa kalau megang jubah Yesus pasti sembuh. Nggak ada, saudaraku sekalian. Contoh dari mana, saudaraku sekalian? Apa yang terjadi adalah dia memegang jubahnya Yesus, saudara. Betul-betul karena dia beriman, sehingga dia kreatif, saudaraku sekalian. Tidak ada contoh, tidak ada sebelumnya hal demikian terjadi. Tetapi karena dia percaya pada Yesus, dan walaupun dia belum pernah melihat contoh orang megang ujung jubahnya seperti dia dari belakang, tetapi karena dia percaya, sungguh-sungguh percaya pada Yesus, walaupun Yesus tidak ngomong satu patah pun, tapi kalau ku jamah saja ujung jubahnya, saya pasti sembuh, saudaraku sekalian. Iman yang begitu kuat, mungkin dengan segenap tenaganya, karena dia adalah wanita yang lemah, 12 tahun sakit pendarahan, tapi dia berusaha untuk memegang jubah Yesus, dan berhati
menjamah jubah Yesus, saudaraku sekalian, dan dia memegangnya dengan iman, saudaraku sekalian. Dan ini diketahui oleh Yesus karena Yesus kata, "Who touch me?" Siapa yang jamah saya? Karena ada kuasa yang keluar dari saya. Saudaraku, luar biasa. Dan dia memang sembuh, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, ayat 48. Ayat 47 dia ceritakan bagaimana dia menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan. Dia percaya luar biasa, saudaraku sekalian. Dan ayat 48, maka kata Yesus kepada perempuan itu. Saudara, ini perkataan Yesus kepada perempuan yang menerima kesembuhan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah membuat engkau sembuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita bisa lihat di sini? Yang kita bisa lihat di sini adalah penting sekali untuk percaya, saudaraku sekalian. Dan penting sekali untuk kita percaya, dan kita percaya bukan sembarang percaya kepada pribadi yang kita tidak percayai, tapi kita percaya kepada pribadi yang kita percayai, yaitu Yesus, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, Yesus ini adalah pribadi yang patut kita percayai. Kenapa, saudara? Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah yang mau turun dari surga, saudaraku. Dia mau datang ke muka bumi ini. Dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Supaya apa, saudaraku sekalian? Supaya dia dapat menebus dosa saya dan dosa saudara. Yesus adalah anak Allah yang mau datang ke muka bumi ini. Dia memilih untuk menderita. Untuk apa, saudaraku sekalian? Dia menderita supaya kita tidak menderita. Dia tersiksa supaya kita tidak tersiksa. Dia dihukum, dihinakan di kayu salib, supaya kita lepas dari hinaan dan kita tidak dihukum, saudaraku sekalian. Dia mati, saudaraku sekalian, tergantung di kayu salib, supaya kita hidup untuk selama-lamanya. Dan dia, saudaraku sekalian, berbilur-bilur, saudaraku sekalian, karena dia dicambuk, saudara, sebelum dia naik ke kayu salib. Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudaraku, siapa yang mengasihi kita sedemikian rupa? Siapa yang mau mati bagi kita, saudaraku sekalian? Mungkin kalau orang itu orang baik, mungkin kita mau berkorban pada orang baik, saudaraku sekalian. Tetapi kalau ada orang yang mau berkorban bagi kita, bahkan mati bagi kita, padahal kita masih berdosa, padahal kita masih jahat, saudara, masih melakukan kejahatan, tapi ada orang yang mau mati bagi kita, saudara, sesuai Roma 5 ayat 8. Saudaraku sekalian, itulah dia, Yesus Kristus namanya, saudara, yang mau mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudaraku, Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, itulah kasih Allah pada kita. Itulah kasih Allah pada kita. Allah mau datang ke muka bumi ini. Dia tahu kita tidak sanggup membayar hutang-hutang dosa kita. Dan dia tahu kita ada di dalam dosa dan kejahatan kita. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, itulah Yesus yang dipercaya oleh wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Walaupun dia tidak bertemu muka dengan muka langsung, tapi dari belakang. Tapi karena percayanya, saudaraku sekalian. Dan dia merasa
Asal dijamah saja jubahnya. Gak perlu Yesus ngomong. Gak perlu dia request kepada Yesus. Tapi dia percaya Yesus sanggup. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia sembuh, saudara. Dia datang kepada orang yang tepat. Saudaraku, maukah saudara datang juga pada malam hari ini kepada orang yang tepat? Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa saudara? Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menderita untuk kita. Yesus tersiksa untuk supaya kita tidak tersiksa. Yesus dihina supaya kita tidak dihinakan. Yesus mati supaya kita hidup selama-lamanya. Saudaraku, maukah saudara percaya pada Yesus pada hari ini? Ini adalah kesempatan yang baik, saudara. Mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Karena siapa yang tahu akan usia manusia esok hari. Tetapi pada hari ini kalau saudara mendengarkan berita Injil ini dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengampuni segala dosa-dosamu dan menebus engkau karena darahnya sendiri di kayu salib, maka engkau akan diselamatkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mari saudaraku, bagi saudara-saudara semua yang mau percaya pada Yesus pada hari ini, mari ikut berdoa bersama dengan saya. Ikuti doa saya dengan suara saudara sendiri, di tempat saudara atau di rumah saudara masing-masing. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya percaya Engkau mati di kayu salib menebus dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku dan mau mati bagiku. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Masuklah dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, Engkaulah Tuhan bagi saya. Engkaulah Juru Selamat. Engkaulah sahabat bagi saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Kalau saudara pada hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, maka saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Dan saudara telah ada dalam kerajaan Allah. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Saudaraku, engkau sekarang memiliki Allah yang engkau dapat panggil sebagai Bapa. Bapa yang sangat mengasihi kita, saudara. Dan saudaraku, Bapa sangat mengasihi kita. Dia bukan saja menyelamatkan kita, tetapi sesuai tadi Yesaya 53 ayat 5, Dia juga bukan saja menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Itu yang memang yang paling utama, keselamatan kita. Tetapi saudaraku, Dia juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Apapun sakit saudara. Saudaraku, mungkin engkau sudah begitu takut dengan sakitmu. Engkau sudah begitu putus asa dengan sakit penyakit. Perempuan ini telah 12 tahun sakit. Sampai saudaraku, pasti sudah begitu banyak yang sudah dia keluarkan selama 12 tahun untuk kesembuhannya. Tapi tidak berhasil. Saudaraku, tetapi akhirnya dia datang pada Yesus. Saudaraku, pada malam hari ini, kalau engkau mau disembuhkan oleh Yesus, mari percaya seperti perempuan ini, perempuan pendarahan ini. Yesus berkata kepada perempuan itu. Saudara, bisa baca lagi saudaraku sekalian, ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku,
Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, apa yang diperlukan saudara untuk kesembuhanmu? Untuk kesembuhan saudara pada malam ini? Iman saudara. Saudara lihat bagaimana bentuk tindakan iman dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Saudaraku, begitu luar biasa dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dan pada malam hari ini, saudara, engkau juga adalah orang yang dapat disembuhkan apabila engkau beriman. Berimanlah kepada Yesus. Percaya kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, saudara, mari saudara, percaya pada Yesus. Kita sudah melihat bagaimana perempuan 12 tahun ini disembuhkan. Karena dia beriman. Bahkan dia tidak berbicara apapun pada Yesus. Bahkan Yesus tidak berkata sepatah kata pun padanya, saudaraku sekalian. Acap kali saudara kita membaca bagaimana orang itu meminta pada Yesus. Atau seperti Bartimeus pengemis yang buta yang berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia berseru saudaraku sekalian. Tetapi perempuan ini, Yesus juga tidak berkata sepatah kata pun, tetapi imannya menghantarkan dia untuk disembuhkan. Saudara, mari kita beriman pada malam hari ini. Percaya saudaraku sekalian, bahwa Yesus sanggup apapun sakit penyakit saudara. Kalau saudara sakit jantung, saudara percaya Yesus sanggup untuk menyembuhkan saudara. Kalau saudara sakit COVID-19, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Kalau saudara sakit mungkin ada pada bagian perut saudara, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Kalau saudara mempunyai benjolan apapun di tubuh saudara, saudara yakin, percaya Yesus sanggup melenyapkannya. Kalau sakit pada lutut saudara, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saudaraku, kalau saudara sakit pada kepala saudara, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Atau pada mata saudara, saudara percaya Yesus menyembuhkan saudara. Saudaraku, inilah hari di mana kesembuhan itu tiba pada saudara. Tiba pada saudara. Amin saudaraku. Terimalah kesembuhan dari Yesus. Modalnya hanya iman. Saudara tidak perlu memberi uang kepada saya. Saudara, saya pun tidak perlu datang ke rumah saudara. Tetapi saudara percaya kepada Yesus. Yesus akan datang kepada saudara pada hari ini, dimanapun saudara berada. Mari saudara, pegang tangan di mana saudara sakit, jamah di mana saudara sakit. Kita akan berdoa, saudaraku sekalian. Kita akan berdoa, saudara. Dan mari kita, saudara, tundukkan kepala, pegang tempat di mana sakit. Saya akan membacakan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Yesaya 53 ayat 5. Saudara bisa tundukkan kepala. Saudara dengarkan saja. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan yang berkata demikian dan yang menjamin kesembuhan kita. Karena Yesus telah menderita dan berbilur-bilur, dia dicambuk sedemikian rupa. Saudara, bukan cambuk biasa, tetapi cambuk yang ujungnya ada logam yang keras yang bisa mencungkil daging Yesus ketika ditarik, saudara. Cambuk itu betul-betul membuat bilur-bilur, saudaraku sekalian. Dan dia sangat menderita, saudara, ketika dicambuk. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku sekalian, percayalah kepada firman Tuhan.
Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus dicambuk sedemikian rupa, saudaraku sekalian, sangat menderita. Dia tahu bagaimana manusia sangat tersiksa dan sangat depresi dengan segala sakit penyakit. Sangat begitu putus asa dengan sakit penyakit. Tapi dia mau menggantikan kita dengan dia dicambuk, saudaraku sekalian. Sehingga akhirnya firman Tuhan ini berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maukah saudara percaya, saudaraku? Jangan setengah-setengah, saudara. Percayalah bahwa saudara menerima kesembuhan pada malam hari ini. Tumpangkan tangan, saudara, pada tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu yang berkata oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dan kami memegang firman ini. Dan kami tumpangkan tangan di tempat di mana kami sakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus, aku menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, saya disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Oleh bilur Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Saudara, puji Tuhan. Saudara yang disembuhkan pada malam hari ini, pada hari ini, puji Tuhan. Bagi saudara yang disembuhkan, jadilah berkat bagi orang lain. Saudara bisa ceritakan bagi orang lain bahwa saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara juga mungkin boleh cek ke dokter. Bersyukur kita ada dokter, ada rumah sakit yang dapat menolong kita. Saudara bisa cek ke sana. Dan saudaraku sekalian, kalau saudara mau menyaksikan kesembuhan saudara, saudara juga bisa silakan hubungi call center yang tertera pada layar atau pada layar yang saudara sekarang ini saksikan, saudara, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saksikan kesembuhan saudara. Dan kalau saudara juga mau didoakan, mungkin persoalan ada yang saudara punya persoalan yang mau didoakan, saudara juga bisa hubungi call center. Atau kalau saudara juga merasa saudara masih perlu terus didukung dalam doa supaya kesembuhan saudara tuntas, saudara juga bisa hubungi call center. Saudara-saudaraku sekalian, bersyukur pada hari ini ada anugerah Tuhan bagi saudara-saudara semua sekalian. Nah, saudara-saudara, sampai sekian acara kita KPP Online pada hari ini, saudaraku sekalian. Sampai jumpa lagi pada acara KPP Online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan kita semua.